Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan kedua belas rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan dan namamu dicela, serta ditolak demi putra manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini menunjukkan bahwa di kehidupan ada dua jalan. Suatu jalan di mana manusia itu terkutuk dalam bacaan pertama misalnya, dan suatu jalan di mana manusia itu diberkati. Suatu jalan di mana manusia itu celaka, dan suatu jalan di mana manusia itu berbahagia. Dan sabda Tuhan berulang-ulang berbicara dan memperingatkan tentang bahaya jika kita ambil jalan yang buruk. Karena hanya kita sendiri yang bisa memilih dan menentukan. Dan sabda Tuhan tidak menghukum ketika mengatakan terkutuk atau celaka, tetapi sabda Tuhan menggambarkan suatu situasi. Perkataan Tuhan selalu perkataan cinta. Oke, bagaimana jalan yang baik dideskripsikan? Bagaimana jalan itu? Orang yang ambil jalan ini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Daunnya tetap hijau dan dia tidak berhenti menghasilkan buah walaupun waktu panas terik. Orang yang ambil jalan yang baik, maka kerajaan Allah menjadi miliknya. Dia akan kenyang, dia akan bergembira, dan ganjarannya akan besar di surga. Dan bagaimana jalan yang buruk dideskripsikan? Orang yang ambil jalan ini seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kehidupannya sia-sia, ia seperti yang ditiup angin, dan jalannya menuju kebinasaan. Nah, sekarang, apa artinya memilihkan jalan yang baik atau jalan yang buruk? Siapa orangnya yang memilih jalan yang baik dan siapa yang memilih jalan yang buruk? Orang yang memilih jalan yang buruk adalah
orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Itu di bacaan pertama dari Yeremia. Orangnya adalah orang kaya yang sudah memperoleh penghiburan mereka, yaitu orang yang sudah puas dengan milik mereka, yang tidak mengharapkan sesuatu yang lain. Mereka adalah orang yang terikat pada harta benda duniawi. Orang yang memilih jalan yang baik adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hadapannya kepada Tuhan. Orang yang miskin, yang lapar dan yang menangis, yaitu orang yang tidak puas dengan kenyataan di bumi ini, yang mengharapkan sesuatu yang lain. Perbedaan besar antara kedua jalan tersebut adalah apakah kita terikat pada harta benda di dunia ini atau terikat pada Tuhan. Apakah kita mengharapkan keamanan kita dari harta benda di dunia ini atau dari Tuhan? Apakah kita mengharapkan kebahagiaan kita dari hal duniawi atau dari Tuhan? Sebenarnya bahaya dari kekayaan adalah merasa puas, terpenuhi dan melupakan Tuhan. Dan untuk melupakan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk tinggal di bumi ini selamanya. Dalam bacaan kedua mengingatkan kita juga, jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Ya, memang kaya atau miskin, tidak ada satu pun dari kita yang ditakdirkan untuk tinggal di sini selamanya. Firman Tuhan, saudara-saudari, memang hari ini kuat, tetapi itu untuk membangunkan kita. Firman itu tajam, tetapi ia mempunyai kekuatan kasih. Saudara-saudari, hari ini adalah hari Tuhan. Hari di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Sukacita dan pengharapan kita. Marilah kita menaruh kepercayaan kita kepadanya dan bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang telah Dia sediakan bagi kita berupa hidup kekal.